Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada yang nabung buat haji tapi nggak menafkahi istri. Kejadian ini banyak. Ustazah, suami saya pengen nabung buat haji tapi dia nggak nafkahin saya. Ibu ikhlas nggak? Nggak ikhlas sih Ustazah. Jadi begini, ketika seorang suami tidak menafkahi istri dan istrinya ridho, nggak masalah. Tapi ketika suami tidak menafkahi istri lalu istrinya tidak ridho, itu akan menjadi masalah. Maka jangan terlalu untuk melaksanakan ibadah itu pada tempatnya lah. Haji itu nggak wajib, sementara menafkahi istri wajib. Sama dengan kemarin aku mendengar pernyataan dari jemaah, dia udah rajin sholat duha, tapi rezekinya nggak naik-naik. Saya tanya, sholat wajib nggak? Nggak Ustazah, masih bolong-bolong. Ya agak susah teman-teman. Tempatkan amal itu pada tempatnya. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah diperbanyak. Yang makruh ditinggalkan, yang haram ditinggalkan. Nggak bisa kita kemudian melakukan yang sunnah tapi yang wajibnya bolong. Sholat tahajud ngantuk, ujungnya subuhnya lewat. Sholat duha iya, zuhurnya enggak. Sedekahnya banyak tapi nggak bayar zakat. Bangun masjid tapi nggak bayar zakat. Nggak bisa. Jadi tempatkan ilmu pada tempatnya, tempatkan amal pada tempatnya. Itu sebab dalam beramal itu nggak boleh separuh-paruh. Ya, harus belajar seutuhnya. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan kita semua bisa lebih baik ya. So jangan dipaksakan melakukan ibadah yang bukan kewajiban sampai kita itu melerai kewajiban kita yang lain. Ngumpulin untuk umroh, ngumpulin untuk haji, tapi nggak nafkahi istri misalnya. Itu nggak bisa. Karena haji itu nggak wajib kalau kita nggak mampu, sementara menafkahi itu hukumnya wajib. Tidak semua ya, hanya saja ini saya hanya membuat video, tidak semua orang seperti itu supaya kita itu bisa menempatkan hukum pada tempatnya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita sedih itu ucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah nikmal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau kita kaget, ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, ucapkan subhanallah. Semua itu ada zikirnya masing-masing. So, tetap semangat ya teman-teman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Kalau ada di antara kita yang masalah hidup kita nggak ada, tetapi kita merasa risau terus, was-was terus, bisa jadi itu diangkatnya berkah dari hati kita. Supaya berkah itu kembali menjadi milik kita, maka jangan lupa zikir ya. Supaya hati kita tenang, kehidupan kita nyaman, dan kita jauh lebih mudah. Sehat selalu teman-teman semua di sana. Aku yakin kita semua mampu melakukannya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ingat, bagi yang berkurban 1 Zulhijjah itu 28 Mei 2025. Lebih kurang ada 5 hari lagi. Bagi teman-teman yang ikut berkurban, sangat tidak dianjurkan untuk potong kuku, cukur rambut dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Teman-teman boleh memotong kuku, rambut, cukur kumis, dan rapikan jenggot setelah hewan kurbannya dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada keharuman memotongnya, hanya sampai ke tahap tidak dianjurkan dan kemakruhan aja. Semangat untuk berkurban, nanti aku ingatkan lagi H-1 Zulhijjah ya, tanggal 28 Mei 2025. Sehat selalu semua di sana. Lalu di sini hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Sehat selalu dan jangan lupa yang berkurban banyak berdoa ya, karena doa orang yang berkurban jika didoakan pahalanya untuk orang lain insya Allah mustajab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Catat tanggalnya 28 Mei 2025, 1 Zulhijjah. 10 Zulhijjah bertepatan dengan 6 Juni 2025. Perbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juni teman-teman niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah lillahi ta'ala. Tanggal 4 Juninya niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juninya niatkan puasa Arafah. Tanggal 6-nya di pagi hari menahan sebelum sholat Idul Adha.
Ini hanya pembukaan saja, nanti aku ingatkan Hamin satunya ya. Yang jelas teman-teman persiapkan fisiknya untuk bisa berpuasa. Kalaupun nggak bisa puasa 9 hari, minimal puasa Tarwiyah dan Arafah aja. Di tanggal 4 dan 5 Juni. Kalau nggak bisa, ya udah minimal puasa Arafah aja di tanggal 5 Juni. Semoga bermanfaat, simpan video ini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.